Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairun Yusni, NIM 2114080016. Di sini saya akan menjelaskan evaluasi pembelajaran biologi. Yang pertama yaitu keanekaragaman hayati biodiversitas. Yang pertama, keanekaragaman hayati itu terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Tingkat keanekaragaman gen atau genetik itu merupakan jumlah total informasi genetik yang terkandung di dalam individu, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme di dalam mendiami bumi ini. Yang kedua itu tingkat keanekaragaman spesies, yaitu keanekaragaman organisme yang hidup di bumi ini. Selanjutnya tingkat keragaman ekosistem, yaitu keanekaragaman komunitas biotik dan proses ekologi dan biosfernya. Contoh keanekaragaman hayati tingkat genetik itu pada tumbuhan, bunga. Jenis bunga ini bunga bougainville. Ini contoh dari bunganya. Ada bunga bougainville variegata merah, ada bougainville variegata jingga, ada bougainville variegato putih, dan bougainville variegata ungu. Selanjutnya contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies pada hewan itu pada jenis kucing atau jenis harimau ini satu spesies antara harimau, kucing, serigala, macan, dan lain sebagainya, itu satu spesies. Selanjutnya contoh keanekaragaman ekosistem seperti yang sudah terlihat, yaitu ekosistem hutan daun jarum, ekosistem hutan tropis, ekosistem lumut, ekosistem padang pasir, ekosistem padang rumput, dan ekosistem pantai. Itu merupakan contoh keragaman tingkat ekosistem yang merupakan keindahan alam ini. Selanjutnya, tujuan dari manfaat klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi ini memiliki mendeskripsikan ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis makhluk hidup agar mudah dikenal, agar bisa mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-cirinya, dan juga mengetahui hubungan kerabat antar makhluk hidup ini. Ciri-ciri yang dimaksud dan hubungan kerabat yang dimaksud ini agar agak mirip atau sama spesiesnya atau genetiknya di per individu atau di setiap tumbuhan dan hewan. Kekerabatan ini yaitu ada terikatan atau ada hubungan satu sama lain. Ia berbeda, namun ada yang menyatukan mereka hingga mereka itu berkerabat, bukan sama tapi berkerabat. Selain manfaat klasifikasi makhluk hidup itu memudahkan kita mempelajari mengenal makhluk hidup yang beraneka ragam. Maksudnya kita ini beraneka ragam, makhluk hidup itu beraneka ragam, beragam genetiknya, beragam spesiesnya, beragam dia hidup di alam dia berkembang biak.
Dengan mengenal berbagai jenis makhluk hidup, kita mengetahui hubungan kekerabat antar makhluk hidup tersebut. Jadi, apabila kita mengetahui keanekaragaman makhluk hidup tersebut, kita akan tahu, oh yang ini makhluk hidupnya ini berkerabat dengan yang ini. Contohnya kepada spesies ke kucing-kucingan atau ke harimauan tadi, harimau itu dia hampir sama dengan kucing, serigala, macan, itu dia hampir sama, artinya mereka itu berkerabat seperti itu. Selanjutnya atau yang ketiga itu mengetahui sistem tata nama hewan, tumbuhan dan mikroba. Sistem makhluk hidup menggunakan bahasa Latin terdiri dari dua bagian, yaitu sistem dua bagian ini disebut dengan sistem ganda binomal nomenclature. Dengan klasifikasi dan pengelompokan makhluk hidup tersebut dari kelompok yang besar hingga yang paling kecil disebut dengan taxon, yaitu dari yang pertama itu yang bernama kingdom. Kingdom ini merupakan yang paling tinggi. Jadi kingdom ini merupakan tingkatan taxon yang paling tinggi. Selanjutnya di bawah kingdom ada pinum atau divisor yang nomor 2 dari kingdom tersebut. Selanjutnya diurutkan lagi ke kelas. Kelas merupakan tingkatan taxon yang ketiga. Kemudian ke ordo, dan selanjutnya familia, selanjutnya genus dan spesies. Spesies merupakan tingkatan taxon yang paling kecil. Selanjutnya sejarah dan dasar perbedaan klasifikasi makhluk hidup. Berdasarkan perbedaan klasifikasi ini terbagi menjadi 3 sistem, yaitu yang pertama sistem klasifikasi alami, merupakan makhluk hidup dibagi menjadi 2 kingdom, yaitu kingdom tumbuhan dan kingdom hewan. Selanjutnya itu sistem klasifikasi buatan, dikategorikan organisme didasarkan pada sejumlah kecil sifat-sifat morfologi tanpa memandang struktur yang memungkinkan memperlihatkan kekerabatan klasifikasi tersebut. Yang ketiga yaitu sistem klasifikasi filogenetik, filogenik, yaitu klasifikasi. Yang ketiga itu sistem klasifikasi filogenik, yaitu klasifikasi yang disusun jangan dilihat dari keturunan dan kekerabatan. Yang selanjutnya sistem klasifikasi filogenik, yaitu klasifikasi yang disusun dengan melihat keturunan dan hubungan kekerabatan. Maksudnya gini, kalau klasifikasi filogenik ini dilihat dari keturunan, hewan A itu keturunannya apa aja. Terus di hewan yang sama dengan mereka atau dengan kekerabatan mereka itu satu padukan hingga menjadi itulah yang disebut dengan sistem filogenik. Selanjutnya kajian Islam yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati dan sebagai ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Kajian keanekaragaman hayati ini ada beberapa surah atau 3 surah yang membahasnya, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 26 hingga 27. Islam telah membentuk adanya kesadaran terhadap peran penting keanekaragaman hayati dan hukum untuk menjaga kelestariannya. Selanjutnya itu Quran surah Al-Maun ayat 19 dan Quran surah Yasin ayat 80. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati ini
perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dalam pandangan Islam ditunjukkan melalui berbagai aturan yang bersumberkan Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, menurut Islam peran serta dalam melakukan perlindungan hayati itu melalui hukum Islam. Itulah yang saya jelaskan tentang keanekaragaman hayati biodiversitas.